Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan terberkati di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan, bukan berdasarkan ketakutan, melainkan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang maha besar, kami datang kepadamu pagi ini dalam kerendahan hati dan keinginan untuk selalu taat melakukan perintah-Mu karena kami mengasihi-Mu. Setiap hari kami mau merenungkan firman-Mu karena firman-Mu menyingkapkan pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan firman-Mu yang tertulis, yaitu Alkitab. Sebelum kami memasuki persekutuan denganmu melalui firman-Mu, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan doa. Kami berdoa agar tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Berikanlah kesehatan dan pemulihan yang sempurna atas setiap bagian tubuh yang sakit. Berikanlah kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang memiliki masalah keuangan, pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan. Kiranya Engkau campur tangan mengadakan mujizat-mujizat dan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Dengan iman kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam setiap persoalan yang kami doakan. Bapa, sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menerima pengajaran melalui firman-Mu. Berikanlah kami pikiran yang fokus dan hati yang bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan ajarilah kami seperti seorang bapa mengajari anak yang dikasihinya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hidup di zaman yang serba cepat, di mana menunggu adalah sebuah hal yang tidak disukai oleh orang-orang. Menunggu bisa membuat orang merasa kesal dan marah, terutama apabila menunggu dengan sia-sia. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan membahas tema mengenai sesuatu yang layak ditunggu. Mari kita membaca sebuah ayat dari kitab Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat tersebut adalah bagian dari kisah anak bungsu terhilang yang akhirnya kembali ke rumah ayahnya. Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan berlari kepadanya. Artinya, sang ayah telah menunggu-nunggu anak bungsu itu pulang ke rumah, sehingga terus memperhatikan jalanan, berharap untuk melihat anaknya. Tidak diceritakan dalam kisah itu telah berapa lama anak itu pergi dari rumah dan telah berapa lama sang ayah menunggunya pulang. Akan tetapi, yang pasti ayahnya menerima apa yang diharapkannya setelah menunggu beberapa waktu lamanya. Bagi sang ayah, tidak masalah berapa lama ia menunggu atau berapa sedikit waktu yang masih dimilikinya untuk menunggu kepulangan anaknya. Sang ayah tetap menunggu dalam pengharapan sampai akhirnya pengharapan itu menjadi kenyataan. Satu-satunya alasan yang membuat sang ayah menunggu anaknya sekian lama adalah karena anaknya tersebut layak untuk ditunggu. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita untuk menunggu sesuatu yang tidak berharga untuk ditunggu. Tetapi, jikalau sesuatu itu layak untuk ditunggu, maka
kita tidak akan mempedulikan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menunggu. Pola pikir yang sama harus kita terapkan saat kita menunggu Tuhan menjawab doa kita. Apabila sesuatu yang kita minta dari Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar penting di dalam hidup kita dan layak untuk ditunggu, maka kita harus memberikan waktu untuk menunggu jawaban Tuhan. Penting untuk diingat bahwa sesuatu yang cepat tidak selalu baik, dan sesuatu yang lambat tidak selalu buruk. Tuhan sedang bekerja menjawab doa-doa kita, meskipun kelihatannya seperti Tuhan diam saja. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga. Allah Bapa masih bekerja sampai sekarang, dan Ia adalah Allah yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Satu-satunya catatan tentang Allah yang beristirahat dalam pekerjaannya adalah saat Ia telah selesai menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah beristirahat bukan karena Ia lelah, melainkan karena semua ciptaannya sudah selesai diciptakan, sudah sempurna dan baik adanya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita menunggu dengan penuh pengharapan atas sesuatu yang kita doakan yang penting dan layak untuk ditunggu. Karena saat Allah menyuruh kita untuk menunggu, maka artinya Ia sedang mengerjakan sesuatu atas hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu ada bagi kami dan tidak pernah meninggalkan kami, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah di sepanjang hidup kami. Terima kasih karena telah melindungi kami di sepanjang malam saat kami tidur, dan terima kasih atas kesehatan tubuh kami. Kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami berdoa memohon Engkau memberkati dan melindungi kami saat kami beraktivitas di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menjadikan kami berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi, dan Engkau memakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Bapa, pagi ini kami juga mau berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan keselamatan para pemimpin negeri ini. Kiranya Engkau melindungi Indonesia dari bahaya apapun, baik bahaya dari bencana alam maupun dari orang-orang yang jahat. Kiranya Indonesia terus bersatu dan memiliki kerukunan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.